Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika pada hari ini. Pembelajaran hari ini materi yang akan kalian dapat adalah materi bilangan pecahan, sambungan dari atau lanjutan dari bilangan bulat yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Materi bilangan pecahan ini mungkin kalian sudah tahu ya apa itu pecahan. Nanti Ibu akan ulang lagi, akan jelaskan nanti di tayangan video yang akan Ibu kirimkan. Terlebih dahulu, untuk memulai pelajaran ini, Ibu akan mengabsensi kalian dulu, kehadiran kalian. Nanti pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi e-learning. Jadi nanti kehadiran kalian perlu bergabung, sudah bergabung nanti di sana ada klik timeline, itu coba kamu pelajari yang sudah kami share ke kalian mengenai apa langkah-langkah pembelajaran e-learning ini. Oke, kita mulai. Pembelajaran hari ini adalah pecahan. Untuk kehadiran tetap diisi ya, nah Ibu ya. Pecahan di sini, tujuan kalian belajar pecahan ini adalah, nanti itu tujuan pembelajarannya, kalian mempelajari pecahan ini. Pertama, kalian tahu apa itu pecahan, berarti pengenalan pecahan. Ini mulan ya, nomor 1 ini. Mungkin kamu di SD sudah belajar apa itu pecahan. Yang kedua, yang ini yang harus nanti kamu hasil dari pembelajaran pecahan ini kalian dapat melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, kalau kemarin tujuan pembelajaran bilangan bulat berarti melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan, yaitu pada bilangan pecahan ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada bilbul. Apa itu bilbul? Disingkat dengan bulan. Oke. Sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat ini berlaku juga pada sifat-sifat bilangan pecahan. Di antaranya adalah sifat komutatif, sifat asosiatif. Kemudian kalau operasinya yaitu operasi hitung di sini operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti kalian tonton tayangan video yang akan Ibu berikan. Kamu tonton sampai dengan selesai tayangan video itu. Nanti kamu catat rangkuman atau ringkasan sebagai catatan kalian di buku catatan kalian. Jika dalam catat kalian, dalam penjelasan yang Ibu berikan nanti ya, berupa PowerPoint ya, slide demi slide kamu pelajari itu, kalau kalian nanti ada kendala atau kurang jelas, silahkan bertanya melalui e-learning tadi. Kita berkomentar di sana. Kalian tanya, nanti Ibu jawab. Kalau misalnya nanti Ibu jawab, insya Allah Ibu akan jawab. Jadi interaksi itu akan apa ya? Akan bagus lah, akan nyaman, akan tidak terasa dengan pembelajaran matematika itu selama 3 jam ke depan. Ya anakku ya. Nah, di akhir nanti di video itu anakku ya, Ibu akan lanjutkan lagi ke lembar kerja kalian. Lembar kerja itu berisinya yaitu soal-soal yang berhubungan dengan penjelasan yang ada di video tadi.
Seperti tadi mengenai operasi penjumlahan, operasi perkalian, pembagian, dan pengurangan. Ya nanti ya, selamat menonton tayangan video berikut ini. Bilangan pecahan. Bentuk dan macamnya bilangan pecahan. Bentuk umum suatu bilangan pecahan adalah A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya bilangan pecahan itu adalah terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang pembilang itu letaknya di atas yaitu A, dan penyebut itu letaknya di bawah yaitu B. Bentuk-bentuk pecahan di antaranya adalah pecahan biasa, contoh 1/2, 2/3, 4/5. Pecahan campuran, contoh 1/1/2, 3 1/4. Pecahan desimal, contoh 0,25, 0,5. Persen, contoh 25%, 36%, 78%. Bentuk-bentuk pecahan di sini pecahan biasa, ini contohnya ada 1/2. Nah, berarti angka 1 ini yang letaknya di atas yang dikatakanlah pembilang. Sedangkan 2 yang letaknya di bawah inilah katakan penyebut. 2/3. Kenapa dikatakan pecahan biasa? Karena pecahan itu dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Begitu juga 4/5. Pecahan campuran terdiri dari 2 bilangan. Pertama 1 ini dikatakan bilangan bulat, 1/2 ini dikatakanlah pecahan. Jadi gabungan bilangan bulat dan pecahan dinamakan pecahan campuran. Begitu juga 3 1/4. Pecahan desimal, contoh 0,25. Nah, pecahan desimal itu adalah pecahan berkoma. Bisa komanya di belakang koma yang di belakang 1, 2, 3. Kalau 1 ini contohnya 0,5 berarti ini per 10. Tuh. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Persen ini artinya per 100. Nah, 25% berarti 25/100. 36% berarti 36/100. 78% berarti 78/100. Lanjut dengan mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain. Pecahan biasa ke persen. Ini contoh 1/2. Pecahan biasa mau dijadikan persen. Berarti persen ini tadi sudah tahu kalian per 100, berarti dikalikanlah 100% atau 100/100. Maka setengah dikali 100% sama dengan 50%. Begitu juga 1/4 sama dengan 1/4 dikali 100% dikali 100/100 nih nak ya, sama dengan 25%. Lanjut. Pecahan desimal ke persen. 0,25 jadikan persen. Nah, persen tadi 100/100. Berarti 0,5 dikali 100% hasilnya 50%. 0,78 sama dengan 0,78 dikali 100% sama dengan 78%. Lanjut, pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa di sini ada 1/2. Berarti 1/2 dikalikan ke pecahan desimal atau bilangan desimal. Maka kamu sudah tahu bilangan desimal itu adalah bilangan yang berkoma. Bilangan berkoma berarti kalau 1 angka per 10, kalau 2 angka per 100. Nah, ini dijadikan 2 angka di belakang koma, yaitu per 100. Maka penyebutnya 100 dibagi 2, penyebutnya pada pecahan biasa 50 dikali 1, maka dapatnya 50/100. Nah, itu pecahan biasanya. Pecahan desimalnya menjadi 0,50 atau bisa juga 0,5. Jadi 0,5 ini pecahan desimal, pecahan biasanya juga adalah 1/2.
sama artinya setengah, pecahan biasa 0,5 desimalnya. Begitu juga 1/4 dan 0,25. Lanjut. Pecahan desimal ke persen. Nah, pecahan desimal tadi pecahan berkoma ya, bilangan yang berkoma. 0,3 dijadikan persen. Berarti jadikanlah 100% atau 100%. 3/10 dikali 100% sama dengan 30%. 0,75 artinya 75% atau 75/100. Terakhir, operasi perkalian pada bilangan pecahan adalah A per B dikali C per D sama dengan pembilang kali pembilang A dikali C, penyebut dikali penyebut B dikali D. Jadi hasilnya adalah A dikali C per B dikali D. Pada operasi pembagian bilangan pecahan, A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Ingat dalam pembagian ya, dalam pembagian ini untuk penyebutnya C per D ini dibalik dengan operasinya menjadi perkalian. Ini dia. Dan C per D menjadi D per C. Maka hasilnya A per B dikali D per C. Sekian, terima kasih.
tugas yang Ibu berikan, soal-soal yang Ibu berikan. Nah, Ibu mohon hasil kerjanya dikirim ya, dikirim bukan melalui WA, nah, melalui e-learning itu. Waktu kita panjang nak 3 jam sayang. E-learning itu nanti di sana Ibu berikan penilaiannya itu penugasan. Selain penugasan, penilaian lain adalah keaktifan kalian dalam dikatakan wawancara tidak ya, dalam bertukar pikiran dalam e-learning ini. Mudah-mudahan nanti kita waktu ber-e-learning ya nak ya, tidak ada kendala seperti sinyal. Ibu mohon sebelum pembelajaran dimulai anak sayang, siapkan kuota kalian sayang ya. Mudah-mudahan kuotanya bagus, sinyalnya penuh, insya Allah pembelajaran ini akan lancar. Apabila tugas kalian belum selesai ya anak ya, Ibu akan beri waktu untuk pertemuan berikutnya. Paham anakku? Berarti sekarang kita belajar bilangan pecahan, berarti untuk besok ya nak ya, lihat silabus kalian untuk besok mungkin kita lihat sama-sama di silabus apa yang belum dipelajari pada bilangan pecahan. Oke? Ibu sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.